Terus dia, terima kasih ya Pak, ya silakan Pak. Jerek, dia keluar, jerek. Pak Hendra lihat ternyata tidak ada siapa-siapa. Nah dari situ langsung Pak Hendra langsung tancap gas saja, tancap gas, udah tancap gas kenceng-kencengnya gitu kan. Ya, selamat malam, jumpa lagi dengan saya di channel kita yaitu Kasat Malam. Kebetulan sekali ini masih suasana tahun baru, juga kami ucapkan selamat tahun baru 2024 buat sobat kalam semuanya. Semoga apa yang kita resolusikan di tahun yang akan datang semuanya terwujud, semuanya akan menjadi lebih baik. Apa yang kita cita-citakan akan tercapai. Apa yang kita impikan akan menjadi sebuah kenyataan. Beberapa tahun yang lalu, sekitar 10 tahun yang lalu, saya hampir tiap malam itu naik taksi. Karena urusan pekerjaan, biasanya pekerjaan itu selesai sekitar jam 11 atau jam setengah 12 atau jam 12, ya sekitaran itulah ya. Jadi saya biasanya dari tempat kerja saya pulang itu naik taksi. Dan saat itu belum musim taksi online, belum ada. Jadi masih taksi konvensional dan taksinya juga belum pakai GPS, masih pakai modal alamat biasa. Seperti biasa, saya memang orangnya itu senang ngobrol gitu ya. Jadi setiap naik taksi malam-malam, pasti saya akan ngobrol dengan pengemudinya. Nah, misalnya saya menyetop taksi di suatu tempat gitu ya. Kemudian saya akan dapat taksi di malam hari. Ya, biasanya saya juga akan memilihnya. Jadi saat itu memang taksi berbeda dengan sekarang. Kita juga saat itu harus memilih taksi yang kira-kira punya feeling itu taksi itu tuh taksi yang cukup recommended lah di kalangan masyarakat. Setelah saya naik taksi tersebut, karena saya orangnya tuh tidak bisa diam gitu ya, jadi akhirnya ya saya biasa ngajak ngobrol dengan pengemudi taksinya. Dari pengalaman itu, dari pengalaman saya ngobrol dengan Pak taksinya, itu biasanya dimulai dengan pertanyaan, Pak, poolnya di mana, kemudian rumahnya di mana dan sebagainya. Nah kemudian biasanya saya akan bertanya, Bapak ini memang ambil penumpang di malam hari spesialis atau ini kebetulan dari siang sampai malam? Nah rata-rata dari mereka mengatakan bahwa mereka memang sukanya malam hari narik penumpangnya. Misalnya, Pak, ini biasa malam hari atau siang hari, Pak? Saya biasa narik malam hari, Mas. Kenapa, Pak? Karena kalau malam hari itu yang pertama tidak panas, kemudian tidak macet. Ya jadi ini cerita ini adalah cerita di Jakarta ya, seperti itu. Tahu sendiri kan di Jakarta kan kalau siang kan macet banget kan. Nah makanya beberapa tukang taksi mereka lebih memilih narik penumpang di malam hari. Nah seperti itu. Nah kemudian saya juga akan tergelitik juga kan. Penasaran nggak gitu ya, Pak, selama narik taksi atau tarik penumpang malam hari itu banyak nggak peristiwa-peristiwa yang aneh, peristiwa-peristiwa yang di luar nalar yang Bapak temui? Dan hampir semua dari mereka mengatakan pernah, Mas, seperti itu. Nah inilah salah satu kisahnya, season kedua. Setelah menyelesaikan beberapa urusan pekerjaan, saya ada di daerah sekitar Bekasi Barat.
saya akan mencari taksi yang kira-kira recommended lah buat saya. Setelah saya cari taksi, kemudian oke, ini taksi saya pilih, saya masuk seperti biasa. Pak, ke Jakarta Selatan. Oke, ya Mas. Jalan taksi biasa, seperti itu ya. Seperti biasa, saya akan ngobrol dengan pengemudinya. Bapak sebagai pengemudi taksi malam hari, pernah nggak dapat cerita-cerita yang aneh? Pernah Mas, begini ceritanya. Sebut saja pengemudi itu namanya Pak Hendra. Pak Hendra bercerita, sekitar 3 bulan yang lalu saya narik penumpang Mas, itu dari daerah Pondok Gede. Setelah saya mengantar penumpang di sekitar daerah Pondok Gede, tetapi daerah itu saya belum pernah melewatinya. Jauh sekali. Dan kiri kanan itu banyak pohon-pohon besar, dan saya sendiri juga bingung ini daerah mana, seperti itu. Setelah mengantar penumpang tersebut, turun, saya dibayar, biasa ya. Penumpang itu nanya ke saya, Bapak bisa tahu jalan pulang Pak? Iya, saya akan usahakan Bu, karena itu kebetulan seorang wanita. Ya, kemudian Pak Hendra atret mobil, kemudian balik ke jalan yang menurut Pak Hendra itu jalan yang tadi. Malam itu agak sedikit gerimis. Kemudian kiri kanan banyak pohon-pohon besar. Ya, seperti saya katakan di depan ya, bahwa saat itu kan memang belum ada GPS, supir taksi belum dibekali GPS, jadi masih dengan main intuisi aja seperti itu. Oh mungkin ini, tadi saya lewat ini, jalan ini, oh ya ini ada pertigaan. Dan malam itu begitu senyap, begitu gelap, diiringin gerimis. Cahaya lampu hanya dari lampu taksi saja. Kebetulan pas ada jalan lurus, di sebelah kiri dari kejauhan, itu ada seorang lelaki, mungkin usianya sekitar 55 sampai 60-an, itu menyetop taksinya dengan melambaikan tangan seperti ini. Antara iya dan tidak, Pak Hendra berpikir, ini kok ada orang nyetop taksi kok di daerah tidak ada rumah ya. Tetapi Pak Hendra masih berpikir positif. Oh, atau mungkin rumahnya masuk gang jauh, jadi nggak kelihatan lampunya, nggak kelihatan rumah. Atau sebelah kanan, seperti itu. Akhirnya Pak Hendra berhenti, ngerem, agak dikirikan, berhenti, langsung buka jendela. Bapak mau kemana? Beliau menyebutkan untuk ini. Silahkan Pak. Nah kemudian penumpang itu tidak naik di depan, tetapi di belakang. Saya di belakang ya Pak? Iya, silahkan. Setelah buka pintu, ya seperti biasa. Ada tekanan gitu di belakang. Kemudian jalan. Pak Hendra bertanya, malam-malam mau kemana Pak? Pada urusan. Pak Hendra tuh merinding. Kenapa merinding? Ini orang itu kok bahasanya kok lurus. Tidak ada, ya punya lurus tuh bahasanya, tutur katanya. Anehnya, Pak Hendra takut dan tidak berani melihat ke belakang dan juga tidak berani melihat spion. Akhirnya spion sopir ini dinaikkan. Dia tidak melihat. Setelah jalan,
Penumpang itu bertanya, Kenapa Bapak mau berhenti mengantar saya? dari situ Pak Hendra, "Loh, kok bertanya seperti itu?" Antara takut dan tidak, Pak Hendra menjawab. Ya bercampur aduk lah ya, bukan campur antara takut dan tidak, campur aduk. Ya namanya juga cari nafkah Pak, buat anak istri. Walaupun malam-malam seperti ini ya tetap aku lakukan. Segala resiko saya sudah siap. Yang penting niat saya kan baik. Pak Hendra menjawab seperti itu. Penumpangnya ngomong lagi, Oh, begitu ya? Ya sudah, bagus. Tapi hati-hati ya Pak, karena banyak hal-hal yang aneh kalau malam-malam. seperti itu. Pak Hendra, iya Pak. Dari tadi, semua taksi yang saya stop selalu tidak berhenti. Bapak adalah taksi yang keempat yang berhenti. 3 taksi yang pertama tidak mau berhenti saat saya stop. Dari situ Pak Hendra semakin takut. Dan jalanan juga itu masih lurus-lurus aja. Niat baik kemudian ya antara takut dan tidak, kemudian bercampur aduk, hanya berdoalah ya sebisanya seperti itu. Karena benar-benar ini penumpang sangat janggal gitu. Berpikir, apakah sopir-sopir taksi yang lain itu tidak melihat, jadi tidak berhenti? Kenapa saya melihat? Seperti itu. Ya sudah. Nah, terus pada titik tertentu akhirnya keluarlah Pak Hendra tuh dari perkampungan itu dan masuk ke jalan yang cukup terang. Tenang Pak Hendra seperti itu. Alhamdulillah saya masuk ke jalan yang cukup terang gitu kan. Ya, jalanan biasa lah. Terus menyusuri jalan. Karena memang dari daerah Jakarta sebelah timur gitu ya, mau ke daerah Pondok Indah itu kan masuk jalan tol. Dan penumpang itu juga bilang, Pak, masuk tol ya? iya Pak. Pakai uang Bapak dulu, nanti saya ganti. Baik Pak. Akhirnya masuk jalan tol. Masuk jalan tol. Nah, waktu itu sudah menunjukkan sekitar jam 2, hampir setengah 3 seperti itu. Terus pas masuk ke gerbang tol kan ada tiket ya. Saat itu belum musim e-tiket, masih pakai cash gitu. Hanya Pak Hendra yang mengeluarkan pakai uangnya sendiri gitu kan, pakai duitnya dia, bayar, masih ada petugasnya. Kemudian jalan lah seperti biasa. Cuaca itu gerimis gitu, gerimis kecil ya. Terus tetap, tapi ya di situ sudah masuk jalan tol ya Pak Hendra sudah merasa tenang kan, memang itu sudah kota. Nah, terus saja ya akhirnya karena ini penumpang mau ke arah Pondok Indah, maka saat sekian ratus meter sebelum gerbang keluar ya Pak Hendra standar ya, ngerem, kemudian ambil kiri, kemudian keluar pintu gerbang. Terus pas sampai perempatan, setelah keluar kemudian perempatan, terus Pak Hendra ke kanan, perempatan Lebak Bulus ke kanan. Nah, setelah perempatan ke kanan itu penumpangnya bilang ke Pak Hendra, Pak, saya turunkan di perempatan depan sebelah kiri. Ini buat
Buat yang tinggal di Jakarta Selatan pasti apal ya daerah situ ya. Kemudian Pak Hendra minggirin gitu kan. Terus tenang lah Pak Hendra, tenang. Oh ini udah sampai. Dan ini cuacanya walaupun gerimis tapi sudah terang. Tetapi cukup sepi malam itu karena sudah hampir jam 2:30. Kemudian penumpangnya, ini Pak uangnya Pak. Kemudian uangnya itu di apa ya, di kuas-kuas gitu loh, di kuas-kuas. Pak Hendra sudah nggak ngeliat lagi uangnya itu jumlahnya berapa, karena antara iya dan tidak gitu, antara yakin dan tidak itu Pak Hendra langsung oh iya Pak gitu, langsung aja dimasukin ke slot gitu, slot uang set gitu kan. Nah terus dia terima kasih ya Pak, ya silakan Pak, jelek dia keluar, jelek Pak Hendra lihat ternyata tidak ada siapa-siapa. Nah dari situ langsung Pak Hendra langsung tancap gas saja, tancap gas kenceng-kencengnya gitu kan. Nah sampai pada di depan lokasi di depan Pondok Indah Mall, ternyata banyak teman-teman di situ yang masih pada mangkal ya Pak Hendra minggir ke situ. Nah dari situ dia baru bisa ambil napas lega, terus kemudian berhenti dan berpikir, gemetar, antara gemetar, takut, dan lega. Akhirnya Pak Hendra ceritalah ke teman-temannya yang ada di situ. Yang jadi pertanyaan saya adalah, pertanyaan kita semuanya, ya, dia itu siapa? Makhluk seperti kita atau bukan? Kalau bukan, ternyata dia pun butuh tumpangan untuk pergi ke suatu tempat.